Kami itu punya target mudah-mudahan ya Iya. Mas, insya Allah per dapil ada kursi. Karena kami partai baru, bagaimanapun kan perjuangannya itu nggak bisa setengah-setengah gitu Iya. kan, harus lost doll katanya kan. 2 tahun kemarin ini Mbak ya peristiwanya ya, yang bertemu dengan Pak Sandiaga Ya, Uno ya. puasa kemarin, beberapa bulan Oh, yang lalu. beberapa bulan yang kemarin. Nah, itu jadi Mbak Nelly ini bikin postingan terkait tiket wisata di Mahal, mahal kayak di tiket Indonesia. tiket pesawat. Nah, Mbak Nelly kemudian bertemulah, gara-gara itu viral, kemudian Mbak Nelly bertemu dengan Mbak Sandiaga Uno. Buat masyarakat luas, sebisa mungkin kalau bisa jangan golput, sayang, karena pilihan itu menentukan 5 tahun ke depan. Halo, jumpa lagi dengan saya Adrianus Adi di acara wawancara eksklusif Mata Lokal Memilih. Sebagai pembukaan teman-teman, saya akan memulai dengan pantun dulu hari ini. Burung elang terbang tinggi, mengitari seluruh semesta. Selamat datang di acara kami, wawancara eksklusif Mata Lokal menjangkau Indonesia. Nah, teman-teman, hari ini kita sudah kedatangan tamu, Mbak Nelly. Nah, mungkin nanti beliau bisa memperkenalkan diri juga, Mbak Nelly. Nah, Mbak Nelly ini adalah Ketua Partai Perindo Kota Malang. Benar ya, Mbak? Iya, benar. Nah, Mbak mungkin bisa perkenalkan diri Mbak. Mbak Nelly, nama lengkapnya siapa gitu? Oh, benar. Iya, Mbak. Nama saya lengkapnya Laili Fitria Liza Minelli atau yang biasa dipanggil Nelly ya. Mbak Nelly, panggilannya Mbak Nelly ya? Ya, boleh Oke, jadi gitu. Singkatannya Nelly, Nenek Lincah. wah, ada singkatan-singkatannya juga nih. Ini Mbak Nelly asik nih. Mbak Nelly, mungkin aku langsung aja nih ngomongin soal Perindo di Kota Malang. Nah, ini pemilu udah semakin dekat, Mbak. Kira-kira apa sih, Mbak, strategi yang dibangun Perindo ini sekarang nih? Karena kan, mungkin latarnya aja, Mbak ya. Mungkin Perindo di pemilu sekarang itu ada satu calon ya. Nah, targetnya apa itu? Kemudian strateginya gimana sih, Mbak? Perindo di Kota Malang Bisa. tentunya Perindo di Kota Malang kami itu punya target mudah-mudahan ya Iya. Mas, insya Allah per dapil ada kursi. Karena kami partai baru, bagaimanapun kan perjuangannya itu nggak bisa setengah-setengah gitu Iya. kan, harus lost doll katanya kan. Tapi perjuangan ini tentunya untuk kebaikan masyarakat kan. Kalau strategi saat ini kebetulan caleg kami kok banyak di segmennya anak muda, banyak sekali caleg saya dari anak-anak muda. Dimana anak muda yang saat ini harus melek politik, gitu Ya. kan. Nah, Mbak, dengan menempatkan anak muda sementara kondisi Kota Malang ya ini begitu homogen ya, itu apakah sudah memang strategi atau memang kebetulan anak muda itu yang datang ke Perindo untuk mendaftarkan diri? Ini perlu waktu memang Mas, Iya. perlu waktu. Kami sering sekali kegiatan ya, sering kali kegiatan yang dimana kegiatan itu bersentuhan dengan anak-anak muda. Walaupun nggak melupakan juga yang bukan muda ya, tapi sering kali kegiatan itu ada. Nah, pengurus pun kami nggak membatasi Mas, dimana ada anak-anak muda yang usianya memang sudah pantas dan layak untuk di politik, itu kami rekrut sebagai pengurus. Dari tingkat kota, kecamatan, sampai dari tingkat kelurahan. Berarti memang ada di apa ya? Ada keminat dari anak mudanya juga ya Iya, untuk masuk ke betul. Perindo. Ya. Mbak, terus dengan menempatkan anak muda itu kan tentu ya strategi diplomasi, strategi memperkenalkan partai itu juga mungkin akan berdampak dengan beda sama generasi-generasi sebelumnya. Nah, ini gimana Perindo menyikapi ini bagaimana? Karena kan Malang ini ya itu tadi saya bilang, ini kota-kota yang benar-benar homogen lah. Jadi gini, ini era udah beda ya Mas ya. Ya.
era udah beda, yang dimana medsos itu sangat berperan sekali. Sangat berperan. Kalau zaman dulu mungkin kita nggak ada medsos, koran ya Mas, TV atau radio. Saat ini medsos, di mana medsos itu perlu sekali untuk pengenalan bagaimana anak muda melek politik, itu kami gerakkan salah satunya. Kalau Masnya mungkin lihat di medsosnya kami di Perindo kan banyak sekali anak-anak muda. Aja, Mbak. Nama akunnya apa? Perindo Kota Malang. Oke, Perindo Kota Malang. Ada 2. Satunya DPD Perindo Kota Malang. Oh gitu. Bedanya apa ini? Sebenarnya nggak beda, cuma karena ada kader saya yang memang hobi dan beliau ahli di situ. Kami wadahi, Bu, saya juga pingin bikin tapi yang beda dengan yang ini. Oh ya nggak apa-apa lah. Oke, berarti strateginya lebih banyak ke medsos ini ya? Harus gitu. Nggak medsos toh, harus turun juga. Oh, harus turun juga. Gimana Mbak turunnya nih kalau di anak-anak muda yang di Perindo? Anak-anak muda itu banyak punya kegiatan, Mas. Banyak sekali punya kegiatan. Mungkin kalau Masnya lihat di IG-nya Partai Perindo, pernah kami itu kegiatan untuk bagaimana merangkul UMKM, ya, caranya produk ini supaya bagus, cara mutunya bagaimana untuk dipasarkan, itu kan ada juga. Berarti turun-turun ke lapangan sambil sembari ngajarin gitu ya Mbak ya? Benar. Istilahnya sembari ngopi dengan teman-temannya gitu. Iya. Mungkin ada ini nggak Mbak? Hal-hal unik mungkin Mbak yang selama Mbak di Perindo Kota Malang ini yang ditemuin di sama anak-anak mudanya di Perindo ada nggak Mbak kira-kira? Kalau unik karena di partai kan pasti berwarna ya, Mas ya, berwarna macam-macam. Ada yang bilang perempuan kok, pemimpinnya perempuan bisa nggak? Nah, kebetulan saat ini sih saya bilang saat ini mungkin satu-satunya ketua partai perempuan ya. Jadi kan beda, cuma saya alhamdulillah punya pengurus yang luar biasa, saling menguatkan kan. Jadi untuk bagaimana turun strategi ke anak-anak muda itu kami selalu sharing, karena pengurus ada yang muda lah. Oke, kan selalu sharing. Benar Mbak. Kemudian ini Mbak, mungkinkah dari Perindo sendiri, mungkin dari pusat sampai ke daerah, ya terutama di Kota Malang, ada nggak Mbak arahan khusus Perindo di Kota Malang harus seperti ini gitu Mbak di kemungkinannya Mbak? Kalau arahan khusus enggak ya Mas ya, yang ada itu kami satu garis apa yang dari DPP itu, nah daerah menjabarkannya masing-masing karena beda daerah kan beda kultur kan, beda karakter, beda kultur. Nah kalau Malang ini kan sebenarnya Malang ini kan asik kan Mas. Iya benar. Malang ini miniatur Indonesia sih bagi saya kan. Malang itu kota yang asik, yang keren, yang dimana anak mudanya sangat kreatif kan bagi saya. Ya alhamdulillah saya ada di Malang, jadi karena saya asli Malang, Arema ya apa carane Malang itu bisa lebih menyatu lagi dengan kami di politik ya, sehingga orang nggak anti politik. Oke Mbak, ini kan agak dalam ya Mbak. Malang itu meskipun kita nyebutnya miniatur Indonesia, tapi dari gambaran parpol kemarin itu kan pemenangnya kan udah kayak terbagi gitu loh Mbak. Perindo dapat 1 kursi. Nah, bagaimana Perindo menyikapi itu pola politik yang ada di Kota Malang ini? Bagaimana Perindo Kota Malang menyikapi gambarannya politik ya tersebut, kemudian apa yang dilakukan gitu? Tentunya sebagai partai baru yang 5 tahun kemarin ya nggak mudah sekali. Ke Malang kan ada basis dari beberapa parpol besar ya. Kami untuk masuk meyakinkan masyarakat supaya ikut di Perindo itu nggak gampang Mas. Tentunya rajin turun, bersentuhan langsung dengan masyarakat, non sewu, janji-janji itu kayaknya jangan, lebih baik action. Lebih baik action. Nggak jualan janji-janji gini ya Pak? Janganlah, janji itu cukup lagu janji yang kau berikan. Tapi bagaimana kalau misalnya alasannya Mbak nggak janji-janji itu kenapa sih Mbak Perindo nih? Apa di Kota Malang ya terutama ya? Terutama Kota Malang ya. Kami gini Mas, pernah punya program gerobak. Ya, kami pernah punya program gerobak.
waktu yang 5 tahun lagi. Terus kemarin ada katarak, operasi Iya, katarak benar. ya. Terus banyak sekali ya sembako murah waktu itu. Pernah itu gerobak itu memang kita mensasar UMKM. Ya. Gerobak gratis dan pembinaannya waktu itu. Jadi nggak perlu kami janjikan, kami memang mencari turun dan langsung eksak. Oh gitu, berarti nggak usah nunggu terpilih nanti akan di ini. Tapi apa yang kita lakukan sekarang itu nanti akan kita lanjutkan saat terpilih gitu ya Mbak ya? Iya, kan gini Mas, di politik itu kalau sudah mau terjun di politik, kita nggak harus tunggu kamu dipilih lalu berbuat baik, janganlah. Berbuat baiklah, maka kamu akan dipilih. Oke, mungkin gitu. Pesan untuk para caleg-caleg yang lain ya. Nggak perlu nunggu apa ya, kita berbuat baik supaya kita dipilih. Maaf ya, ikan Lawang Malang toh. Yo, saya sendiri digitukan nggak mau, ngapain saya mau gitukan orang lain kan gitu loh Mas. Nggak harus menunggu. Berbuat baik itu ya kalau memang dampaknya kita dipilih itu bonus. Kalau enggak kan kita dapat bonus juga, dapat pahala. Berarti kalau kita generasikan ke partai, berarti para caleg dari Perindo sendiri itu sudah berbuat baik sejak awal ya. Banyak sekali Mas, teman-teman caleg yang kemarin itu ada, saya sebut salah satu caleg saya, dia tuh sering bikin gerobak sampah, dilukis gitu. Aman bayar berapa itu orang? Enggak Bu, tak bagi gratis itu sebelum dia. Oh, ya. Kan gitu-gitu kan senang. Iya, terus benar-benar. ada Ketua Kartini itu kemarin ya lumayan viral kan. Iya. Dia ngajarin rias, kebetulan MUA kan. Iya. Ngajarin rias gratis, bayarnya sayur atau sembako. Wah, keren. Nah, Mbak, kalau dari Mbak sendiri, Mbak juga kan nyalek ya. Ada nggak Mbak misi tertentu yang ingin Mbak ingin garap untuk Kota Malang gitu? Sangat Mas. Seperti tak bilang tadi kan, Malang itu miniaturnya Indonesia. Kalau misi tentunya kami sebagai perempuan, ya untuk perempuan lah. Artinya perempuan itu supaya lebih maju, walaupun sudah maju mungkin ada sesuatu yang lebih maju sehingga masyarakat nggak canggung kalau menyampaikan ke sesama perempuan. Oke, benar-benar. Nah, ini kalau misalnya Malang juga kota wisata ya. Nah, Mbak kan pernah viral nih. Ada nggak keinginan tertentu Mbak? Banget. Mungkin sebelum pernah viral ini ceritain dulu nih. Jadi suatu ketika mungkin 2 tahun kemarin ini Mbak ya peristiwanya ya, yang bertemu dengan Pak Sandiaga Uno ya. Puasa kemarin, beberapa bulan yang beberapa bulan yang kemarin. Nah, itu jadi Mbak Nelly ini bikin postingan terkait tiket wisata mahal di Indonesia. Tiket pesawat. Nah, Mbak Nelly kemudian bertemulah. Gara-gara itu viral, kemudian Mbak Nelly bertemu dengan Mbak Sandiaga Uno. Pak Sandiaga Uno. Mbak, apa sih Mbak obrolan waktu itu sama Pak Sandiaga Uno, Mbak? Saya menyampaikan wisata Indonesia itu luar biasa bagusnya. Kan kita itu melihat Mas ya, ada Raja Ampat. Terus saya itu pernah ke Maluku Utara. Saya pernah ke Ternate. Dan di Maluku Utara itu ada pulau namanya Maitara. Keren banget. Saya 2 kali ke sana. Terus ada Tidore. Kan bagus banget kan loh. Ngapain ke luar negeri? Saya itu mikir Mas, Indonesia itu seandainya banyak wisatawan, wisatawan juga wisata dari domestik, itu kan memajukan UMKM sekitar. Kalau semakin banyak orang datang di situ. Tapi kendalanya tiket pesawatnya sesama Indonesia itu ternyata lebih mahal, lebih murah kita ke negeri lain seberang. Gitu. Tapi kemarin sama Pak Sandiaga Uno udah difasilitasi ya. Maksudnya responnya itu sudah ada direspon sama Pak Sandiaga Uno. Mungkin tiketnya masih Pak Sandi, tiketnya masih mahal. Eman pariwisata Indonesia itu pokoknya luar biasa, lebih bagus daripada di luar negeri. Iya Mbak, benar. Malang juga punya banyak tempat wisata kan. Kota Malang tuh ya ada kampung warna-warni. Iya. Ada kampung biru. Walaupun sekarang
Mungkin perlu sentuhan lagi yang lebih bagus karena mudah-mudahan pemangku jabatan juga membantu warga Jodipan untuk memajukan itu lagi. Kan pernah viral juga kan, sayang. Iya, pernah viral deh, sayang. Emang. Dan ternyata memang di Malang banyak tempat-tempat baru ya untuk wisata. Tapi ini potensi itu perlu kita digali lagi. Abah, balik lagi ke pemilu nih. Ini banyak pertanyaan saya sebenarnya. Nah, satu ya terkait Perindo sendiri sudah secara umum ya, Perindo sudah memposisikan diri mendukung Pak Ganjar sebagai calon presiden mereka. Nah, kalau di Kota Malang itu apa Mbak langkah Perindo untuk ini? Maksudnya untuk konsolidasi dengan untuk kemenangan Pak Ganjar. Betul. Kami kemarin waktu pemberangkatan atlet ketemu Pak Made ya, Mbak, nanti kita bikin Ketua DPR kebetulan dari sama-sama partai koalisi kan ya. Benar. Nanti kita bikin gerakan untuk kemenangan. Kami tentunya harus mengikuti garis partai. Perindo ke Pak Ganjar, nanti bagaimana pemenangannya ini tentunya sudah kami kunci di kader kami, gitu loh. Kader juga harus sesuai aturan partai. Nah, apa yang kami lakukan saat ini, kami lakukan adalah memberitahukan ke kader. Artinya bagaimana pilihan partai ini harus dimenangkan. Strateginya macam-macam Mas. Kalau namanya kampung 1, kampung 2 ini kan beda-beda. Tapi itu berjalan dengan partai lain atau Perindo punya gerakan sendiri? Saat ini Perindo punya gerakan sendiri, tapi insya Allah yang akan datang kami sudah komunikasi mau punya gerakan untuk bersama. Oke. Keren banget. Ya, sampai juga keren. Nah, Mbak Nelly, mungkin ada nggak Mbak ingin disampaikan atau terkait pemilu atau pemilihan pilpres mungkin? Buat masyarakat luas, sebisa mungkin kalau bisa jangan golput, sayang, karena pilihan itu menentukan 5 tahun ke depan. Oke, demikian wawancara kita dengan Mbak Nelly. Dan tadi kita buka dengan pantun, kita tutup lagi dengan pantun ini. Mancing ikan pakai ikan pelet, kalau dapat hati jadi gembira. Nah, sobat pemilu sudah semakin dekat, jangan salah pilih karena taruhannya nasib kita semua. Oke, teman-teman, sampai jumpa di podcast berikutnya. Terima kasih.